terkait kasus yang saya alami. Terkait kasus atau masalah apa yang sedang Bapak alami? Kasus hutang piutang. Oh, hutang piutang, lebih tepatnya perjanjian hutang piutang ya Pak. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak? Rekan saya. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Jadi dia pinjam uang ke saya untuk merintis usaha pet shop dan sudah jatuh tempo dan belum membayar tagihan, dan sudah 2 kali ini saya temui tidak ada di rumahnya, Bu. Oh begitu. Jumlah hutangnya berapa Pak? 20 juta. Wah, 20 juta banyak sekali ya Pak. Jangka waktunya itu berapa lama Pak? 20 Februari sampai 20 Agustus, dan itu sudah disepakati bersama. Apakah ada suratnya dalam perjanjian ini Pak? Ada, saya simpan di rumahku. Tetap disimpan ya Pak, jangan sampai hilang karena itu bisa jadi bukti untuk kedepannya. Jadi begini Pak, kasus yang sedang Bapak hadapi ini adalah wan prestasi, di mana perjanjian ini diingkari oleh salah satu pihak. Jadi salah satu pihak tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan sengaja. Nah, dengan cara penyelesaiannya itu ada 2 cara Pak. Yang pertama itu di jalur litigasi atau jalur pengadilan, dan yang kedua dengan jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Jadi bagaimana, Bu? Alangkah baiknya itu Bapak menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan Pak. Untuk non litigasi ini ada 4 tahap. Yang pertama konsultasi, yang kedua ada negosiasi, dan yang ketiga mediasi, dan yang terakhir itu konsiliasi. Nah, yang pertama kan konsultasi. Nah, di situ Bapak menceritakan masalah kepada orang yang lebih ahli. Kemudian untuk mencari jalan keluarnya atau solusi, sama halnya seperti Bapak ya dengan saya sekarang ini. Nah, yang kedua itu dengan cara negosiasi. Cara ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jadi Bapak dan rekan Bapak itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau perdamaian, atau istilahnya gimana jalan keluarnya. Dan yang ketiga di sini ada cara mediasi. Mediasi ini dilakukan ketika cara kedua berupa negosiasi tersebut tidak selesai atau tidak mencapai mufakat yang masih berkelanjutan permasalahannya. Nah, dengan cara mediasi ini dibantu oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu netral yang tidak memihak ke salah satu belah pihak. Sedangkan yang terakhir itu dengan cara konsiliasi. Dengan cara ini tahap perdamaian di mana setelah melalui tahap ketiga tersebut, Bapak dan Bapak di sini mempunyai hak untuk menuntut rekan Bapak dengan kemungkinan yang pertama menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian, yang kedua menuntut pemenuhan perjanjian, yang ketiga menuntut penggantian kerugian, dan yang keempat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian, dan yang terakhir menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian. Untuk pihak ketiga itu siapa saja, Bu? Nah, untuk pihak ketiga tersebut bisa saja konsultasi hukum, dosen, ataupun mahasiswa yang sesuai dengan jurusannya dan profesi lainnya. Dan pihak ketiga tersebut adalah orang yang ahli pada bidangnya dalam pengetahuannya, jadi agar tidak salah konsultasi Bapak. Tapi apabila masih bisa berlanjut bagaimana, Bu? Nah, jika masalah tersebut masih berlanjut, maka Bapak bisa menindaklanjuti kasus ini ke jalur hukum atau litigasi atau jalur pengadilan. Pengadilan apa ya, Bu? Berhubung kasus Bapak ini kasus perdata dan masuk dalam sengketa ekonomi, jadi Bapak bisa langsung datang ke pengadilan agama, Pak. Mungkin cukup itu dulu, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak, semoga kasusnya cepat.